Bab 9. Bagaimana menggunakan kehendak atau kemauan? Dalam melangkah untuk menjadi kaya lewat cara ilmiah, Anda tak boleh menggunakan kekuatan kemauan Anda pada segala sesuatu di luar Anda. Bagaimanapun Anda tak boleh melakukan yang demikian. Salah apabila Anda menggunakan kehendak Anda pada orang lain dengan memaksa mereka melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Salah jika Anda memaksa orang dengan menggunakan kekuatan mental, sama seperti memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan fisik. Jika memaksa orang dengan kekuatan fisik untuk melakukan sesuatu bagi Anda menurunkan mereka ke arah perbudakan, memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan mental sama saja. Hanya beda metode. Jika mengambil sesuatu dari orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik adalah perampokan, maka dengan menggunakan kekuatan mental dinamakan juga perampokan. Tak ada perbedaan dalam prinsipnya. Anda tak punya hak untuk menggunakan kekuatan kehendak Anda atas orang lain meskipun demi kebaikan mereka, karena Anda tak tahu apa yang baik untuk mereka. Ilmu pasti, sains untuk menjadi kaya tak memerlukan Anda untuk menggunakan kekuatan kehendak atas orang lain dengan cara apapun karena hanya akan menghancurkan tujuan Anda. Tak ada kebutuhan untuk itu. Sesungguhnya dalam upaya untuk menggunakan kehendak Anda tak perlu menggunakan kekuatan kehendak pada hal-hal di luar Anda untuk menarik hal-hal itu agar datang kepada Anda. Secara sederhana, Anda dianggap berusaha memaksa Tuhan dan itu terlihat bodoh sekaligus tak berguna. Anda tak perlu memaksa Tuhan untuk memberi Anda hal-hal bagus lebih dari seperti Anda menggunakan kekuatan kehendak Anda untuk membuat matahari terbit. Anda tak perlu menggunakan kekuatan kehendak untuk menaklukkan setan yang membuat Anda miskin. Atau membuat kekuatan dahsyat untuk melakukan tawar-menawar Anda. Substansi tak berbentuk sangat berkawan dengan Anda, ia terlalu ingin memberi Anda apa yang Anda ingini, untuk menjadi kaya. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan kehendak Anda pada diri sendiri. Saat Anda tahu bagaimana cara berpikir dan bertindak, maka Anda harus menggunakan kehendak Anda untuk memaksa diri sendiri untuk berpikir dan bertindak hal-hal yang tepat. Inilah cara benar menggunakan kehendak dalam mendapatkan apa yang Anda ingini. Untuk menggunakannya dalam mempertahankan diri Anda pada jalur yang benar. Gunakan kehendak Anda untuk menjaga Anda agar tetap berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jangan berusaha memproyeksikan kekuatan kehendak Anda atau pikiran-pikiran atau alam pikiran Anda pada benda-benda milik orang lain atau orang-orang. Jagalah agar pikiran Anda tetap di rumah. Ini lebih menghasilkan dibanding ia pergi kemana-mana. Gunakan pikiran Anda untuk membentuk sebuah gambar mental tentang apa yang Anda ingini dan untuk mempertahankan gambar mental Anda dengan keyakinan dan tujuan, dan gunakan kehendak Anda untuk menjaga agar pikiran Anda bekerja dengan cara yang benar. Makin kuat dan kontinu keyakinan dan tujuan Anda, makin cepat Anda akan menjadi kaya karena Anda hanya membuat kesan positif pada substansi tak berbentuk dan Anda tak akan menetralisir gerak substansi tak berbentuk dengan kesan negatif. Gambar mental keinginan-keinginan Anda bila dipertahankan dengan keyakinan dan tujuan diambil oleh substansi tak berbentuk dan menembuskannya pada jarak yang jauh yang melalui alam semesta. Saat kesan Anda itu menyebar, semua hal disiapkan bergerak menuju perwujudan apa yang Anda ingini. Setiap makhluk hidup, setiap benda mati dan setiap benda yang belum tercipta diarahkan menuju perwujudan menjadi benda yang nampak mata yaitu benda yang Anda inginkan. Semua kekuatan mulai diarahkan ke arah itu. Semua benda atau makhluk hidup mulai bergerak ke arah Anda. Pikiran orang-orang di mana saja terpengaruhi menuju untuk melakukan hal-hal yang penting bagi pemenuhan keinginan Anda dan mereka bekerja secara tak sadar untuk Anda. Tapi Anda bisa menggagalkannya dengan mulai mengirimkan kesan negatif pada substansi tak berbentuk. Ragu dan tak yakin secara pasti mulai membuat gerakan tadi menjauh dari Anda sebagaimana keyakinan dan tujuan membuat permulaan gerakan menuju Anda. Inilah yang tak dimengerti orang-orang hingga kebanyakan orang melakukan kesalahan. Setiap jam dan waktu yang Anda habiskan untuk menghidupkan keraguan dan ketidakyakinan menjadikan aliran tadi menjauh dari Anda. Segala janji diberikan bagi yang percaya dan hanya pada mereka. Karena percaya itu syarat yang utama, hal ini menyebabkan Anda harus mengawal pikiran Anda dan karena kepercayaan Anda dibentuk terutama oleh hal-hal yang Anda lihat dan Anda pikirkan, maka penting bagi Anda secara hati-hati mengatur apa yang Anda perhatikan. Dari sinilah kekuatan kehendak digunakan karena dengan kehendak Anda bisa menentukan apa hal-hal di pikiran Anda yang perlu untuk diperhatikan. Jika Anda ingin kaya jangan mempelajari mengenai kemiskinan.
Segala sesuatu tak bisa dibawa ke dunia nampak mata dengan cara memikirkan hal yang berlawanan. Sehat tak pernah didapat dengan mempelajari penyakit dan berpikir tentang penyakit. Kebenaran tak diraih dengan mempelajari dosa dan berpikir mengenai dosa. Dan tak satupun orang akan menjadi kaya hanya dengan mempelajari kemiskinan dan berpikir tentang kemiskinan. Ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit telah meningkatkan penyakit dan agama sebagai ilmu tentang dosa telah menyebarkan banyak dosa. Ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang kemiskinan membuat dunia hidup dalam keadaan yang buruk dan keinginan tak terpenuhi. Jangan bicara tentang kemiskinan, jangan menelitinya atau jangan memperhatikan kemiskinan. Jangan berpikir tentang apa penyebab kemiskinan, tak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Yang Anda perlu perhatikan adalah cara penyembuhannya. Jangan habiskan waktu Anda untuk kerja amal dan gerakan amal, karena kebanyakan badan amal cenderung mengekalkan keadaan buruk yang tujuan sebenarnya ingin mereka hapus. Saya tak mengatakan Anda harus berhati batu atau tak sopan atau menolak mendengar tangisan orang yang membutuhkan, tapi Anda tak boleh berusaha menghilangkan kemiskinan lewat cara-cara lama. Letakkan kemiskinan di belakang Anda, letakkan semua yang berhubungan dengan kemiskinan di belakang Anda. Lakukanlah sesuatu, jadilah kaya. Inilah cara terbaik bagi Anda untuk membantu orang miskin. Dan Anda tak bisa mempertahankan gambar mental yang membuat Anda menjadi kaya jika Anda isi alam pikiran Anda dengan gambar-gambar kemiskinan dan semua penduduknya yang kekurangan. Jangan baca buku atau koran yang memberi berita-berita buruk dan penduduk di perumahan kumuh susahnya, buruh dan lain-lain. Jangan baca sesuatu yang mengisi pikiran Anda dengan gambar muram tentang kekurangan dan penderitaan. Anda tak bisa menolong orang miskin sedikit pun dengan mengetahui tentang keadaan-keadaan itu, dan tersebarnya berita mengenai hal di atas tak menghilangkan kemiskinan dari mereka. Yang bisa menjauhkan mereka dari kemiskinan adalah bukan mengisi gambar-gambar kemiskinan pada alam pikiran Anda, tapi mengisi gambar-gambar kekayaan berlimpah dan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi kaya pada alam pikiran orang miskin. Anda tidak meninggalkan orang-orang miskin dalam kemiskinannya bila Anda menolak untuk membiarkan pikiran Anda diisi gambar kemalangan mereka. Kemiskinan bisa disingkirkan bukan dengan meningkatkan jumlah orang kaya yang berpikir tentang kemiskinan, tapi dengan meningkatkan jumlah orang miskin yang mempunyai tujuan dan keyakinan untuk menjadi kaya. Si miskin tak butuh amal, mereka perlu inspirasi. Amal hanya mengiring mereka sebongkah roti hanya agar mereka bisa tetap hidup dalam kemiskinan atau memberi mereka satu kesenangan untuk membuat mereka lupa pada kemiskinan selama 1-2 jam. Namun inspirasi bisa membuat mereka terentas dari kemalangan mereka. Jika Anda ingin membantu orang miskin, tunjukkan pada mereka bahwa mereka bisa menjadi kaya. Buktikan hal itu dengan Anda sendiri menjadi kaya duluan. Satu-satunya cara agar kemiskinan bisa dihapus dari muka bumi adalah dengan meningkatkan jumlah orang yang secara konstan mengamalkan ajaran buku ini. Orang harus diajarkan menjadi kaya dengan kreasi atau penciptaan, bukan dengan kompetisi. Setiap orang yang menjadi kaya dengan kompetisi akan merubuhkan tangga yang membuatnya naik dengan berusaha membuat orang lain tetap di bawah. Namun setiap orang yang menjadi kaya karena proses kreatif membuka satu jalan bagi ribuan orang untuk mengikuti dan menginspirasi mereka untuk melakukan yang demikian itu. Anda tidak menunjukkan kasarnya hati Anda atau sebuah watak tak berperasaan bila Anda menolak untuk mengasihani si miskin, melihat si miskin, membaca tentang kemiskinan, memikirkan dan berbicara tentang hal itu, atau mendengarkan orang-orang berbicara tentang hal itu. Gunakan kekuatan kehendak Anda agar alam pikiran Anda bebas dari topik kemiskinan dan untuk menjaga agar alam pikiran Anda mampu mempertahankan sikap yakin dan bertujuan pada gambar mental apa yang harus Anda ingini dan Anda cipta. Bab 10. Penggunaan lebih jauh dari kehendak. Anda tak bisa mempertahankan sebuah gambar mental tentang kekayaan secara jelas dan benar-benar jika Anda secara terus-menerus mengalihkan perhatian pada gambar yang berlawanan, baik gambar itu nyata maupun imajinasi. Jangan bicarakan tentang masalah keuangan Anda yang buruk jika Anda pernah atau sedang mengalaminya. Bahkan jangan pernah memikirkannya lagi. Jangan bicarakan tentang kemiskinan orang tua Anda atau sulitnya kehidupan Anda sebelum ini. Sebab melakukan yang demikian itu secara mental menempatkan Anda pada situasi dan suasana miskin Anda pada saat ini, dan ini akan membalikkan arah gerakan hal-hal yang Anda ingini ke arah berlawanan dengan Anda. Letakkan kemiskinan dan semua hal yang berkaitan dengan kemiskinan seluruhnya di belakang Anda. Anda telah menerima sebuah teori tentang alam semesta sebagai sesuatu yang benar dan Anda meletakkan harapan-harapan akan kebahagiaan.
Apa yang akan Anda dapat dengan memberi perhatian pada teori yang berlawanan? Jangan membaca buku-buku yang mengatakan pada Anda bahwa dunia akan kiamat. Jangan baca tulisan penulis jelek dan filosof pesimistik yang mengatakan bahwa dunia menuju ke peradaban setan. Dunia tidak menuju ke setan, tapi menuju ke Tuhan. Dunia menuju keadaan yang lebih baik. Benar, mungkin ada banyak hal bagus tak bisa Anda setujui, tapi apa gunanya mempelajari hal itu jika hal-hal itu akan hilang dengan sendirinya, dan jika dengan mempelajarinya hanya cenderung memperlambat musnahnya hal itu dan membuat hal-hal itu malah terus bertahan dengan kita. Mengapa membuang waktu dan perhatian pada hal-hal yang akan dimusnahkan oleh hukum pertumbuhan evolusi peradaban bila Anda bisa membantu mempercepat hilangnya hal itu dengan mendukung pertumbuhan evolusi sejauh peran yang menjadi tanggung jawab Anda dalam pertumbuhan itu? Tak masalah bagaimana tampak buruknya kondisi suatu negara di bagian dunia tertentu dan tempat tertentu, Anda menyia-nyiakan waktu dan menghancurkan kesempatan Anda menjadi kaya dengan memikirkan hal-hal itu. Anda harus menarik diri Anda ke dalam dunia menjadi kaya. Pikirkan dunia yang akan datang akan dipenuhi oleh kekayaan, bukan dengan kemiskinan, dan tumbuhkan keyakinan dalam pikiran Anda bahwa satu-satunya cara yang bisa Anda gunakan untuk menolong dunia menjadi kaya adalah dengan menjadi kaya melalui metode kreatif, bukan dengan cara kompetitif. Beri perhatian sepenuhnya pada kekayaan. Jangan fokuskan pada kemiskinan. Kapanpun Anda berpikir atau berbicara pada orang miskin, berpikir dan berbicaralah pada mereka seolah mereka orang yang akan menjadi kaya, sebagai orang yang dikasih selamat, bukan orang yang dikasihani. Pasti mereka dan yang lain akan menangkap inspirasi Anda dan mulai mencari jalan keluar dari kemiskinan. Karena saya berkata bahwa Anda harus memberi seluruh waktu dan pikiran Anda pada kekayaan, tak berarti Anda harus menjadi tak sopan atau kasar. Untuk menjadi benar-benar kaya adalah tujuan paling mulia yang harus Anda punyai dalam hidup, sebab hal ini menyangkut segala aspek kehidupan Anda. Pada level kompetitif, perjuangan untuk menjadi kaya adalah pertarungan menguasai orang lain, yang tak melibatkan nilai-nilai Tuhan. Namun saat kita masuk level kreatif, hal ini berubah. Semua hal yang mungkin terjadi dalam kebesaran hidup dan semua amal usaha yang mulia datang dengan cara menjadi kaya. Karena semua hal itu hanya bisa dibuat menjadi mungkin dengan menggunakan sesuatu. Anda tak mungkin punya tujuan yang lebih mulia, saya ulangi, dibanding menjadi kaya. Anda harus pertahankan perhatian Anda pada gambar mental Anda dan harus mengesampingkan semua hal yang cenderung mengaburkan dan mematikan gambar mental Anda. Beberapa orang tetap dalam kemiskinan karena mereka mengabaikan fakta bahwa di alam ada persediaan kekayaan buat mereka, dan ini bisa diajarkan dengan menunjukkan kepada mereka cara-cara untuk hidup kaya, melalui contoh nyata dari Anda dan lewat praktek. Yang lain tetap miskin karena saat mereka merasa adanya suatu jalan keluar, mereka malas secara intelektual untuk melakukan usaha mental yang perlu agar mampu menemukan jalan keluar itu dan menjalankannya. Untuk orang-orang ini hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah membangunkan hasrat mereka dengan menunjukkan kebahagiaan yang timbul dengan menjadi kaya dengan melalui jalan yang benar. Lainnya tetap miskin karena walau mereka telah menyadari adanya ilmu untuk menjadi kaya, mereka terlalu tenggelam dan tersesat dalam belantara teori yang membuat mereka bingung memilih mana yang harus mereka gunakan. Mereka berusaha mencampur banyak sistem dan gagal semuanya. Untuk orang ini, hal terbaik yang bisa Anda lakukan yaitu menunjukkan cara yang benar dengan teladan dari diri Anda sendiri dan lewat praktek. 1 ons praktek melakukan sesuatu lebih baik dari 1 ton teori. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah buat seluruh dunia menjadi sekaya mungkin. Anda bisa melayani Tuhan dan kemanusiaan dengan paling efektif dengan menjadi kaya, yaitu dengan menjadi kaya melalui metode kreatif, bukan kompetitif. Kami menegaskan bahwa buku ini memberi prinsip-prinsip sains ilmu pasti untuk menjadi kaya secara mendetail, dan karena ini benar maka Anda tak perlu membaca buku lain yang membahas topik yang sama. Ini kedengaran sempit dan egois, tapi pertimbangkan tak ada metode pada operasi hitung pada matematika kecuali penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Metode lain tidak mungkin. Hanya ada satu jarak paling dekat di antara dua titik. Hanya ada satu cara untuk berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir melalui cara yang mengarah pada tujuan melalui rute yang paling langsung dan sederhana. Tak seorang pun sudah memformulasikan satu sistem yang lebih ringkas dan sederhana dibanding buku ini. Buku ini telah diupayakan agar tidak menyertakan hal-hal tidak penting. Jika Anda mulai membaca buku ini, kesampingkan buku lain. Keluarkan segala teori tentang hal yang sama dari pikiran Anda.
Baca buku ini tiap hari. Bawalah terus bersama Anda dan tancapkan di ingatan Anda, jangan berpikir tentang teori dan sistem lain. Jika tidak, Anda akan mulai mempunyai keraguan-keraguan dan ketidakpastian dan menggoyahkan pikiran Anda dan Anda mulai membuat kesalahan-kesalahan. Setelah Anda mampu mencipta banyak dan menjadi kaya, baru Anda boleh belajar sistem lain sebanyak yang Anda mau. Dan hanya bacalah komentar-komentar paling optimis tentang berita dunia, berita yang selaras dengan gambaran mental Anda. Jangan terlibat studi filosofi spiritualisme atau studi-studi semacam itu. Biarkan permasalahan akhirat dan orang mati di belakang Anda dan pecahkan masalah Anda sendiri, menjadi kaya. Jika Anda mulai mencampur ilmu ini dengan klinik, Anda mulai berjalan melalui perlintasan mental yang pasti membuat harapan-harapan Anda menjadi karam. Bab ini dan bab-bab sebelumnya telah membawa kita pada pernyataan fakta berikut ini. Ada sebuah bahan tak nampak mata, disebut juga substansi tak berbentuk, yang bisa berpikir. Bahan yang merupakan asal semua benda yang ada ini dicipta yang dalam keadaan aslinya menembus dan mengisi serta memenuhi ruang-ruang kosong antara benda di alam semesta ini. Sebuah pikiran pada substansi tak berbentuk ini menghasilkan benda yang digambarkan oleh pikiran substansi tak berbentuk ini. Manusia dapat membuat gambar mental sebuah benda di pikirannya dan dengan mencamkan pikirannya pada substansi tak berbentuk ini, ia bisa menghasilkan sebuah benda yang ia pikirkan tadi tercipta dalam bentuk nyata. Untuk melakukannya, seseorang harus pindah dari alam pikiran kompetitif ke alam pikiran kreatif. Dia harus membentuk sebuah gambar mental yang jelas tentang benda-benda yang ia inginkan dan mempertahankan gambar mental tersebut di alam pikirannya, dengan sebuah tujuan yang teguh untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, atau mewujudkannya menjadi kenyataan, dan dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa dia akan mendapat apa yang dia inginkan. Dia harus menutup alam pikirannya terhadap hal-hal yang bisa menggoyahkan tujuannya, mematikan gambar mentalnya tadi atau menggoda keyakinannya. Dan sebagai tambahannya, kita akan melihat bahwa dia harus hidup dan bertindak dengan cara tertentu.